banyak distraction jadi belum terlalu apa namanya lagi nge-review lagi nih. Baru lagi mau ngelihat kira-kira bisa masuk saham yang mana. Nah, Pak Moses saya tuh Ah, kan kerja ah. 9 to 5. Jadi susah. Jadi ya itu dia tuh masih em, aku baiknya tuh ngelihatnya yang di mana ya? Di grup ini kan banyak kali ya. Yang perlu dilihat kalau yang misalnya yang apa tuh yang recommended atau yang mana tuh aku ngeliatnya yang di mana. Nah, kalau biasanya sebenarnya gini Mbak, apa yang di grup, kan kita juga biasanya ada di channel. Ah, ah, Kayak yang di channel itu kan kita masih pegang tuh kayak PTRO, Ratu gitu kan. Nah, dia ah, kalau kita yang apa sambil kerja, ah, kita ah. ngikutin yang ini aja Mbak, apa yang akumulasi masih weekly-nya tuh masih akumulasi gitu. Coba Oh, langsung itu kita di tes ID. ya. Kayak gini nih. Oke. Oke, misalkan kayak kita kalau yang sambil kerja langsung pakai MLX saja, MLX misalkan PTRO atau Hmm, misalkan mau ngambil apa aja sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita dengan ya. tools ini nih udah apa? Udah lebih bisa mandiri lah gitu kan. Nah, kalau misalkan Iya PTRO, sih, nah kalau PTRO tuh kan masih kalau kita lihat nih apakah PTRO oke misalkan Mbak masih bisa Mbak masuk. Fitri, Mbak Fitri misalkan udah apa namanya ketinggalan lah dulu atau dulu tuh sebelum waktu kita rekom di awal itu di 2500-an 2700 kan misalkan belum Ah, ada ah. dana lah atau apalah lain hal banyak banyak hal gitu kan. Iya, Kemudian kalau iya, misalkan pengen masuk lagi PTRO gimana gitu. Nah, kita lihat aja nih iya. PTRO gimana gitu kan. Terus kita lihat aja nih oh Ah, daily-nya memang dia akumulasi tapi markdown gitu ya. Tapi mungkin turun momentumnya ya. juga masih ada, momentumnya itu masih kayak harus Ah, tinggal ML2-nya. Terus kita lihat weekly-nya itu masih akumulasi baru 2 minggu, kemudian momentumnya juga masih jalan gitu kan. Ya udah berarti ah, untuk momentum swing yang ke misalkan medium atau kita mau hold berminggu-minggu ini masih bagus gitu loh, Mbak. ah, Gitu. Nah, tapi kan buat kita yang yang sambil kerja itu kalau boleh kan hmm, pegang beberapa lah gitu. betul. Beberapa saham, jangan cuma satu gitu. Berapapun dananya kita usahakan itu minimal 5 lah. Bahkan kalau baru berani 10 juta, ya udah 2 juta dulu. Biar apa? Biar kita tuh bisa apa namanya mengenal dulu pelan-pelan dulu gitu kan. Ya, Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih kita ada tadi siapa Om Yudi bilangnya ada WiFi, DKFT, GPRA data. Ya udah coba misalkan nih kan ada yang nanya kayak gini, terus atau ada yang di grup misalkan posting gitu kan. Nah, kita bisa evaluasi sendiri. Misalkan gimana kalau WiFi ya gitu kan, ya, baru kita lihat WiFi. ya. Nah, kalau kita lihat WiFi dia dari kemarin-kemarin itu kan kita lihat daily dulu. Nah, dari kemarin-kemarin Hmm, itu kan dia distribusi, tapi distribusinya tuh hmm, tipis gitu. Kita tahu distribusi tipis hmm, itu dari barnya, bar merahnya kan kecil-kecil dan ya. momentumnya dia turun gitu. Tapi 2 hari ini udah ada di markup, ML3-nya udah warna hijau garisnya gitu. Yang Nah, mana tuh? yang ini, yang ML3, lihat nggak kursorku? Ya, kursor ya. Ha. Ya itu. Nah, ini kan 2 hari ini Oke. kan dia ML3-nya garisnya kan udah hijau. Ah, Artinya oke. dia udah markup. Tapi walaupun ada distribusi, tapi dia udah ada yang ngambilin lah istilahnya. Bandar itu udah ada yang ngambil-ngambil gitu. Tinggal Hmm, kita nunggu momentumnya naik nih, momentumnya naik. hmm, Terus berarti kita masih nunggu nih di sini gitu. Terus kita lihat weekly juga hal yang sama juga. Baru mulai dia, kalau kita bilang improving lah, improving itu dari sebelumnya merah, bar merah distribusi, markdown, dia berubah hmm, menjadi garis hijau hmm. gitu. Berarti Ah, ah. improving. Nah, momentumnya tuh belum gitu kan. Berarti ini baru kita watchlist. Baru kita Hmm, watchlist ini. Tapi karena dia udah mulai improving,
berarti kita udah bisa forecast ini berarti udah dalam waktu dekat nih gitu. Heeh. Tapi jangan langsung beli, jangan duluan gitu. Nanti kalau duluan dia nggak jadi, improvingnya malah lama gitu kan, kita jadi di sini terus gitu kan. Nah gitu, jadi kita bisa ngeliat dari situ. Yang paling bagus tuh kayak data lah, data. Nah data dia udah mulai nih. Kalau sebelum-sebelumnya memang di sini kan kita bilang ambil. Kemudian dia udah setelah naik ke 1.500-an kemarin itu, kemudian dia semingguan dia ada markdown, momentumnya turun, terus kita lepas kan. Kenapa kita lepas? Karena di weekly-nya belum bagus gitu. Nah, minggu ini dia di weekly-nya dia udah mulai akumulasi nih. Dan mulai lagi momentum daily-nya udah mau naik lagi. Berarti bisa lagi kita masuk. Berarti ini kalau kita mau nge-hold data untuk berminggu-minggu gitu kita udah bisa masuk nih di data gitu. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan dari Om Yudi tadi ada 4 ya, ada DKFT, Pak, ada mohon maaf Pak. data tadi udah ya. Nah, kalau data berarti besok itu begitu dia merah itu kita udah bisa langsung masuk. Karena kenapa? Karena dia kita lihat di hourly sama 15 menitnya di time frame yang kecilnya dia udah akumulasi terus nih. Gitu. Berarti kalau udah akumulasi seperti ini, momentumnya dia rapi naiknya gini ya, berarti dia udah mau melanjutkan perjalanan lagi, maksudnya new cycle lagi. Maksudnya si bandar atau big money itu udah mulai mau masuk lagi dan mau naik lagi gitu. Kalau kayak gini modelnya, kalau di time frame kecilnya dia akumulasi udah rapi, udah kayak apa namanya akumulasi terus gitu ya dan momentumnya juga udah naik gitu. Nah, itu besok itu berarti begitu dia merah kita udah langsung bisa masuk kita tampung gitu. Walaupun purchase terbaik itu atau harga beli terbaik itu di 1.440 ini gitu kan. Tapi udah karena weekly-nya dia udah akumulasi lagi, kemudian juga kita tahu lah saham data ini dia fundamentalnya juga oke lah, bukan saham yang receh gitu kan. Ya udah kita udah bisa pede gitu. Itu kalau ini. Nah, bisa kalau misalkan yang baru bisa pakai ini Mbak Fitri, pakai yang ChatGPT kita. Coba ya. Oh iya. Nah, di situ juga bisa sekalian exercise ininya apa namanya gimana respon ChatGPT itu ngebaca chart iTradex ini gitu kan. Kemudian bisa sekalian juga untuk ngeliat saham data itu apa sih kelebihannya dibanding saham-saham yang lain, fundamentalnya gimana, newsnya gimana, narasinya gimana, itu bisa lebih enak gitu pakai di situ gitu. Coba kita tes deh ChatGPT-nya, kita ini ya, kita tes, kita ambil ini kita copy image-nya, copy image-nya kita copy ke ChatGPT tadi. Baru kita buat prompt-nya analisa saham data ini gitu ya. Coba. Nah, kita tunggu dia. Ini sambil kita ngetes satu ya. Nah, dia akan ngebahas kayak gini nih. Nah, tuh dari time frame 15 menit, momentum kuat naik, kemudian banyak panah putih ya dibanding kuning, indikator sinyal beli ya kan. Volume transaksi meningkat tadi hari ini ada aksi bayar agresif gitu ya. Time frame 1 jam. Jadi dia lebih karena kita udah latih dia lebih detail malah gitu kan. Nah, buyer dominance gitu ya dan dia ngebaca dia setiap time frame-nya. Kayak gini nih. Tuh dia di pilar kedua juga dia bahas, pilar ketiga gimana gitu kan. Nah, dia bahas juga fundamentalnya gitu kan. Kemudian, nah ini ada rekomendasi gimana.
weekly bagus, daily bagus, actionnya itu bisa AAG itu akum-akum ganas bisa langsung HK tapi bertahap ya. Atau buy on breakout juga boleh, atau ketika dia merah kita lagi masuk kayak gitu. Nah, ini juga dikasih tahu entry bertahap kalau bisa 3 kali gitu ya. Pantau time frame 15 menitnya gitu. Nah, kesimpulannya menunjukkan breakout valid dengan konfirmasi multi time frame volume besar gitu ya. Coba ditanya lagi eh, misalkan nanya apa ya? Misalkan Mbak Fitri nanya apakah fundamental eh coba ada narasi atau good news nggak dengan saham ini? Soalnya saya mau hold lama gitu, apa namanya, lama gitulah misalkan gitu ya. Nanti dijawab sama dia. Nanti dia bekerja sendiri tuh. Jadi enak tuh dengan pakai ini nih. Jadi dan dia udah lebih objektif lah. Jadi kita nggak ada apa nama subjektif misalkan karena saya udah beli saham data kemudian itu kan secara otomatis tuh kalau misalkan kita nanya ke seseorang dan dia udah pegang saham itu otomatis secara nggak sadar dia itu akan merekomendasikan untuk beli untuk ikut juga Ah, beli gitu kan padahal sebenarnya itu dia nggak ada keinginan untuk pom-pom misalnya tapi secara psikologi manusia itu muncul gitu loh. ya. Nah, ini nih, ya terdapat beberapa kabar baik dan narasi positif terkait saham data PT Remala. Nah, ini respon positif terhadap IPO, prospek bisnis yang menjanjikan nih gitu kan. Tuh direktur utamanya Richard Kartawijaya menyatakan bahwa kinerja perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif, apalagi udah diakuisisi sama BCA kan. Nah, BCA tuh pas nggak mungkin mereka itu akuisisi barang biasa gitu loh dan nggak ada pertumbuhan bisnis ke depan tuh mereka nggak mungkin udah jago lah orang-orang BBCA ya nggak mungkin mereka akuisisi ini saham kalau dari segi fundamental dari segi prospek nggak ada gitu. Nah, kesimpulan dengan mempertimbangkan respon positif dengan terhadap IPO proses bisnis yang menjanjikan dan dukungan dari kondisi. Nah, ini bisa nih. Tuh. Nah, kayak gini bisa bisa jadi kita bisa belajar juga untuk ngelihat misalkan nih kita belum tahu nih saham data kurang familiar kan bisa kita tanya di sini gitu. Kalau misalkan coba Oke. biasa kalau dari pergerakan teknikalnya apakah saham data akan melanjutkan kenaikannya gitu ya misalkan. Nah, ini bisa from kayak gini tuh bisa di exercise atau nanya apa aja lah. Itu dia akan jawab dengan seobjektif mungkin gitu. Tuh dari catatan trade berikut nah dia akan coba analisis sendiri gitu. Nah, struktur tren breakout awal menuju tren naik. Nah, itu kan tadi yang saya share juga dia baru mulai new cycle lagi dan di weekly dia baru mulai akumulasi full di weekly-nya tanpa ada yang apa? Yang ini tadi yang ininya kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan dia ada bar merah. Minggu ini dia udah nggak ada bar merah, artinya orang yang mau keluar atau apa namanya bandar-bandar yang udah mau keluar itu udah stop dia ini jualan gitu. Coba kita lihat ya. Nah, dia kan bahas gitu. Tuh early trend confirmation nggak kan. Terus indikator ITRX-nya juga masih bagus, ML2 garis RR mengarah ke atas. Nah, akan sama sih. Pola candle-nya juga aksi institusi atau bandar. Validasi dari time frame yang lebih kecilnya, tadi kan kita lihat tuh validasinya di time frame kecilnya dia akumulasinya udah rapi, momentumnya garis ML2-nya juga udah rapi naik gitu ya. Tuh, potensi kenaikan masih terbuka, probabilitas tinggi saham akan melanjutkan kenaikan dalam jangka pendek dan menengah gitu. Rekomendasinya gini entry saat ini bisa langsung gitu kan atau
Retest support tadi di ML2-nya 1440. Nah, ini 1450 jika ada koreksi atau malah di breakout 1600 gitu. Tapi kalau strategi kita tadi kalau ngelihat time frame kecilnya dia udah rapi akumulasi, besok dia diam atau merah, kita udah langsung bisa masuk gitu. Jadi kasih misalkan target jangka pendek, kalau mau jangka pendek juga dikasih nih. Nah, kalau jangka menengah di saham 1000, nah ini nih. Tuh. Wah, udah lengkap kan gitu loh Mbak. Jadi misalkan Mbak Ya, mau lihat apa yang lain, misalkan baru satu nih gitu kan. Terus ada yang lain lagi, misalkan bisa dimasukin ke sini lagi gitu. Kayak misalkan BRPT oke. atau Ratu. Kalau kita yang sambil bekerja, apalagi ini ya, tidak bisa monitor, bahkan tiap hari juga kadang nggak bisa monitor, mungkin udah capek kerja atau bahkan lewat gitu kan. Berarti kita ngambil yang fundamentalnya memang bagus gitu dan baru mau mulai cycle kenaikannya gitu. Kayak misalkan ada saham AADI gitu ya tadi ya, ada ADMR, Adaro juga masih bagus tuh. Adaro tuh masih bagus gitu kan. Atau Toba. Toba mungkin tadi udah naik gitu ya. Nah, kita bisa ngantri atau masuk bertahap gitu. Coba kita saham Toba ya. Pak, maaf Pak mau nanya, Ya, ya, boleh. gimana cara dengan saham gini banyak ya? Kita dari mana eh, caranya bisa tahu yang bisa apa ya, dapat saham yang baru di awal gitu Pak, di awal mau kenaikannya gitu Pak. Oh, itu bisa dari ini Om, kita bisa screening, bisa bisa kita bisa screening. Misalkan nih ya kita balik ke iTrade, kita misalkan screening AAM scan. Biasanya saya pakai itu AAM scan week biar dia baru mulai AAM di weekly-nya gitu. Atau kita juga bisa ngelihat gini Om, apa namanya tuh, kadang itu kita nggak bisa langsung benar-benar dapat di bawah gitu ya. Atau kalau mau cukup sabar ya bisa juga kita ngambil yang di bawah banget dan harus sabarin gitu. Misalkan saham-saham yang di bawah banget tuh kayak sama apa ya? Atau coba kita lihat ini, misalkan scan week-nya itu, nah kadang nih kalau hasil scanningnya itu kan ada Soho Care. Ini kan saham-sahamnya ini kan ini ya apa tidak familiar dan tidak ada newsnya gitu kan, tidak ada sentimennya gitu kan. Takutnya itu yang kita takutkan itu adalah dia di situ-situ aja gitu loh. Nah makanya kita biasanya itu kita ngambil yang ada sentimen biar cepat naik gitu. Kayak misalkan nih saham Toba. Kalau kita lihat saham Toba, kita kan mikir, oh ini udah naik banyak nih, gua udah nggak mau lagi lah masuk gitu kan. Nah harusnya sih jangan seperti itu ya gitu, karena bisa naikkan kita kan bisa kenaikan itu kan bisa berlanjut terus gitu loh, daripada kita ngambil yang di bawah tapi nggak naik-naik gitu loh. Jadi pilihannya itu. Kalau misalkan kita dapat dia di bawah dan memang naik, ya itu jadi ini kita kan apa namanya itu enak gitu. Nah bisa dilihat dari screening gini kalau mau. Misalkan AM scan gitu ya. Kalau ini dia weekly, kita juga bisa lihat daily. Nah, misalkan nih saham UNTR, katakanlah UNTR ya, coba kita lihat ya UNTR. Nih Adaro juga baru masuk juga nih Adaro, Inco gitu kan, Gas, BRPT gitu. Misalkan kita coba UNTR ya. Misalkan kita lihat UNTR, UNTR kan di bawah nih. Nah gitu, kalau misalkan mau beli UNTR, sebenarnya ya udah beli aja, tapi kita nggak tahu seberapa lama kan sabar di UNTR gitu loh. Nah, makanya kita ngambil yang memang yang udah ada yang udah breakout lah maksudnya, dan dia juga udah apa? Udah akumulasinya tuh udah full gitu di ML3-nya dan ML2-nya tuh memang udah strong gitu loh. Berarti maksudnya kalau di daily udah selesai akumulasi, maka di weekly baru mulai gitu ya Pak ya. Iya, kayak BRPT. BRPT ini potensi nih. Nah, ini masih di bawah sebenarnya BRPT.
BRP itu masih di bawah sebenarnya hitungannya. Kalau kita mau ngambil dari sini kemarin, ya kalau kita memang ngawal saham ini dari terus menerus, ya bisa aja dapat gitu kan. Tapi kalau enggak, ya kita nggak mungkin jadi diam aja gitu loh. Nah, kayak misalkan waktu kemarin kita bahas juga di daily ini ya, iTrade Daily yang tengah hari gitu kan. Nah, kita dapat juga nih Adaro di sini gitu. Yang kemarin itu di belum 2000 dia malah. Nah, ini masih bagus gitu. Kenapa masih bagus? Ya kita ngelihatnya itu potensi sih. Kita ngelihatnya potensi. Jadi kita tuh kan investasi itu kan risk to reward ya. Bagaimana risknya dibanding rewardnya gitu. Rewardnya gimana sih gitu kan? Kalau kita lihat di kayak Adaro, kita baru ngelihatnya kenaikannya baru di bawah gitu kan. Dan akumulasinya juga baru di minggu kedua. Berarti rewardnya itu sesuai sama pengalaman kita dan apa yang terjadi di market itu kan bandar atau smart money atau institusi, apalagi kalau ada apa namanya ada narasi, ada sentimen, ada corporate action, ya biasanya kan mereka akan ngawal atau beli itu kan berminggu-minggu gitu ya. Nah, berarti kita bisa ngelihat potensinya dia akan dikerek terus gitu. Nah, selama dia terus kita itu rewardnya, terus resikonya gimana gitu kan. Nah, kita ngelihat resikonya itu di market itu resikonya kan penurunan atau distribusi. Ternyata marketnya itu kan akumulasi dan momentumnya naik, berarti resikonya kecil dibanding rewardnya gitu. Jadi kita ngelihat perbandingan itu aja sih dari eh, dibanding kita ngambil yang di bawah tapi nggak naik-naik gitu loh. Nunggu akumulasi kelamaan ya, Pak. Iya, nunggu nunggu akumulasinya nanti kelamaan kita kehilangan opportunity yang lain gitu kan. Ya itu sih, makanya lebih baik Pak, kayak kalau misalkan ngelihat gini lah, chart kayak misalkan weekly, nih, sebentar, kayak Mina lah, Mina. Dia di sini-sini aja terus gitu loh. Ada yang pom-pom Mina, katanya dia bagian dari saham raja lah, ada bakalan masuk inilah, bakalan di ada backdoor lah, apalah banyak kan di grup-grup lain tuh bahas Mina gitu kan. Tapi secara di ini kita belum belum gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia memang di weekly-nya sudah mulai 2 minggu ini sudah ada improving gitu ya. Tapi momentumnya juga belum naik dan belum ada juga yang akumulasi di daily, berarti belum gitu. Nah, kalau kita masuk di sini dan ternyata nggak ada yang akumulasi, ya kita bisa berminggu-minggu di sini gitu kan, sedangkan yang lain udah pada naik gitu sih. Itu Om, apa tadi Om? Sorry tadi kepotong. Pak, kalau di chart weekly-nya si Adaro itu loh, Pak. Ah, ah. Itu berarti baru minggu kedua ya, Pak ya? Iya, ini kan baru minggu kedua nih akumulasinya nih. Akumulasi minggu kedua ya. Ah. Tapi di sini bisa kelihatan Dan kita. Jadi misalkan gini, kalau ada bar merah, garis hijau, dia kan improving. Improving itu artinya dia si bandar itu lagi improve chartnya dan mereka baru masuk pelan-pelan gitu. Nah biasanya kalau udah 3 minggu dan udah mulai habis yang merah-merahnya ini dan udah muncul yang hijau di minggu ke sini, kita sebenarnya udah bisa mulai masuk tuh di sini. Berarti di kalau sekarang Mei berarti di pertengahan, berarti 4 minggu yang lalu di pertengahan April kita udah bisa masuk-masuk di Adaro waktu dia di sini kan. Nah dia naik 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 naik, dia waktu markdown dia tipis-tipis gitu dan di the weekly dia di markup gitu garis hijaunya naik gitu. Nah itu biasanya itu ada kejadian saya kayak bandar itu dia ngumpulin kecil-kecil gitu. Sama juga kalau misalkan nanti terjadi seperti itu di Mina gitu ya, berarti langsung masuk aja kita di Mina, berarti bandar udah mulai mau ngangkat gitu. Tapi sebelum itu terjadi ya nggak bakalan diangkat. Sama kayak Smil lah, Smil. Smil juga saya nunggu marketnya seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang itu dia belum ada dan di weekly juga dia belum belum ada improving malah gitu kan.
takutnya di kelamaan bisa berminggu-minggu, bisa 4 minggu gitu kan. Kita udah masuk di sini, kita keduluan dan nggak terjadi apa-apa gitu. Kita nunggu aja dulu. Nah itu enaknya dengan iTrade itu kita bisa bisa apa ya? Bisa lebih aware lah dan lebih bijak dalam menentukan ini apa entry-nya gitu. Lebih efisien waktu nunggunya ya Pak. Iya betul, efisiensi waktu tunggu kan. Ya kayak gitu sih. Kalau mau, kalau biasanya paling enak tuh gini Om. Kalau Om itu ada waktu, dan saya juga biasanya sesibuk apapun itu, karena saya tetap belajar juga di market ya. Sesibuk apapun itu, waktu market itu jalan, saya sisihkan waktu untuk ngelihat running trade. Jadi running trade itu kalau misalkan nggak harus di pas buka misalkan jam 9 WIB, nggak harus pas di 9.001 gitu nggak. Jadi misalkan jam 10 di jam-jam observasi itulah, misalkan tapi itu pun nggak saklek banget lah. Misalkan di kapanpun ada waktu, misalkan jam 10 atau jam 11, coba lihat running trade-nya. Running trade itu yang lalu lalang itu apa gitu. Misalkan dia ada saham yang lalu lalang dan saham misalkan saham PTBA lalu lalang, Inco lalu lalang, baru kita ngelihat uh, iTrade-nya. Kalau kita ngelihat iTrade-nya ternyata memang kayak tadi kita evaluasi gitu ya di daily gimana, di weekly gimana, apakah dia udah akumulasi atau masih improving awal. Nah, itu paling enak itu adalah seperti itu Om. Jadi sering banget juga kita dapat yang di awal-awal itu dari situ gitu. Kenapa kita ngelihat running trade? Karena di running trade itu biasanya yang real gitu daripada kalau hasil screening kayak gini, nah kita nggak tahu dia lagi aktif apa enggak gitu. Tapi ya bisa juga pakai seperti ini, tapi itu juga nggak bakalan kita bisa dapat benar-benar eh, di Paling bawah. bawah. Heeh. Itu by 1, by 3, by 5 itu artinya apa Pak? Nah, kalau by satu itu berarti dia baru di call by kal- eh, baru pertama ini gitu. Kalau dia udah kayak misalkan PTPP, dia udah 5 kali di call sama sistem ini gitu, sama sistem Oh, iTrade dengan AM scan itu, dan dia udah naik 11% nih gitu kan. Kayak misalkan nih INKP dia udah 9 kali di call. Nah kalau yang baru-baru ini misalkan ada buy satu berarti baru sekali. Kayak ada row juga baru sekali di callnya gitu kan. Baru hari ini berarti. Nah sedangkan kalau kita lihat tadi iTrade-nya ada row udah lumayan naik nih. Nah kayak gitu karena dia baru baru sekali di call, tetapi dia udah bagus kayak gini malah berarti ini kuat gitu akumulasinya. Berarti ada sesuatu nih gitu. Makanya bisa lebih lebih ngikutin di Adaro aja sih sebenarnya. Gitu Om. siap Pak. Oke. Terus ada tadi Om Yudi titip DKFT sama GPRA ya. Coba ya. DKFT GPRA. Nah, kalau DKFT nih, DKFT ya kayak gini yang saya bilang. Kalau dia udah berminggu-minggu, misalkan udah lewat dengan 4 minggu, ya sebenarnya dia akan tetap masih bisa naik gitu. Tapi ya perhatikan bahwa resiko udah semakin naik juga karena yaitu tadi bandar-bandar orang-orang yang masuk di minggu pertama kedua itu udah enak untuk jual-jual barang gitu kan. Nah, kalau kita baru mau masuk di atas ya berarti harus perhatikan nih kalau misalkan resikonya udah naik gitu loh. Kalau di KFT sebenarnya dia udah markdown nih. Udah markdown dan garis ML2-nya baru mau mendatar, belum bengkok ya, baru mau mendatar. Nah, gitu. Kalau ada barang di DKFT ini, begitu dia udah bengkok nanti sebelum muncul itu ya yang panah kuning solid udah harus keluar gitu. Udah harus keluar.
Takutnya dia dibawa lagi ke 340 atau dia malah turun lagi gitu. Nah, market itu kan dinamis ya. Bukan berarti nanti setelah dia bengkok, dia otomatis turun. Nggak ada yang saklek ya. Bukan satu tambah satu sama dengan dua di market gitu. Jadi tetap aja harus dikawal sih. Tapi yang di market itu yang perlu kita lihat itu adalah statistika, probabilitas, dan resikonya gitu kan. Resiko kita gimana gitu. Dan kita ngelihat probabilitas yang akan terjadi seperti apa dari angka-angkanya. Makanya kita pakai statistik machine learningnya ini. Gitu. Kalau baru mau masuk lagi di KFT, nggak, jangan dong gitu kan, karena dia udah naik 4 minggu dan di daily-nya juga udah markdown, udah mulai bengkok. Nanti kalau misalkan dia hijau lagi, balik lagi, berarti new cycle lagi dia gitu kan. Baru kita masuk lagi gitu. Sama kayak di WiFi tadi, WiFi itu mencoba untuk masuk ke apa tadi ya, WiFi mencoba dia untuk masuk ke new cycle lagi nih. Tapi kita lihat dulu minggu ini. Kalau minggu ini dia udah bagus lagi, udah akumulasi lagi, momentumnya udah naik di weekly, di daily juga kayak gitu, dan udah rapi lagi di time frame kecilnya gini, baru kita masuk lagi. Artinya udah selesai masa dia itu retrace, bandar-bandar itu udah mau naik lagi gitu. Tapi bukan berarti langsung, maksudnya itu kan forecast kita ya, makanya kita nge-forecast tiap hari, kita ada data masuk tiap hari, kita forecast lagi, kita lakukan evaluasi lagi gitu. Kalau misalkan dia, makanya kita lihat dulu minggu ini, bisa jadi minggu ini gagal, delay gitu. Nah, makanya kita ngelihatnya tiap hari. Oke, itu ya. Kemudian nah ini kayak GPRA juga udah di atas. Tapi ya kalau udah punya barang nih Om Yudi ya, tinggal dikawal stop lossnya aja sih. Tinggal ini udah masih oke kok dia ini. Dan dia udah, kalau baru mau masuk lagi janganlah gitu ya, apalagi apa namanya itu udah berapa minggu dia ya. Kalau ada yang berani masuk ya silahkan aja masuk, tapi ya perhatikan juga risikonya itu aja. Kalau masih merasa aman aja atau tenang-tenang aja dengan, kalau misalkan dia retrace gitu ya udah masuk gitu. Sama coba kita bahas ini ya, apa namanya, cyber deh gitu kan. Kayak orang-orang yang baru masuk di cyber di 1000 itu kan udah telat banget kan. Makanya selalu kita bilang tuh hati-hati gitu, hati-hati ya kayak gini, dia udah berminggu-minggu naik. Kalau kita baru mau naik lagi di 1000 hanya karena ada apa dari sekuritas dia bilang target jauh apa segala macam, nah bisa jadi itu jebakan gitu ya. Bisa jadi juga sampai dibawa ke sana juga bisa jadi. Nah, tapi ya itu kita jadi bijak apakah mau mengambil resiko itu gitu loh. Dengan kondisi yang seperti ini, kalau nggak mau atau nggak tenang, kalau misalkan kita tenang untuk ngambilnya ya ambil aja gitu. Tapi kalau saya sih nggak, udah telat lah di segini ya. Pak, boleh minta cek BKSL, Pak? BKSL Iya, Pak. atau BKSL. Ini ada yang di chat Om Farli iTrade Daily. Itu udah ada Om tadi ya, pas di sini yang belum tuh, maksudnya yang belum paham tuh yang mana ya, baca iTrade-nya ya. Gampang kok, dan itu setiap kali di YouTube kita juga ada, mungkin coba diputar lagi atau kita baca di BKSL ini ya, BKSL iTrade Daily ya, kita lihat ini. Nah, kalau iTrade-nya di BKSL dia kan udah lama nih akumulasi. Dia hari ini udah markdown dan udah mau bengkok nih yang apa ML2-nya. Berarti udah harus hati-hati nih gitu kan.
Tapi apakah kita langsung keluar? Tunggu dulu. Kenapa kita jangan buru-buru keluar? Karena weekly-nya juga masih bagus. ML3-nya masih bagus, masih akumulasi. Garisnya juga masih hijau, artinya akumulasinya itu masih markup, belum markdown. Momentumnya juga masih naik gitu kan. Area retrace mungkin sampai ke 106 atau sampai ya ke 106. Nah, kalau misalkan dia udah bengkok, nanti kalau udah bengkok dan keluar panah kuning, baru situ kita keluar. Paling enggak keluar setengah. Atau amankan dulu modalnya gitu. Nah, ini masih, kalau seperti ini, kita bilang masih on track lah gitu. Kalau yang BKSL. Itu aja bacanya gitu aja Om. Om Fadli yang belum, oh yang scan. Sama maksudnya data scan yang tadi bukan bacanya. Oh, cara bacanya. Oh, cara baca yang ini ya, scan-nya tadi ya, Menteri. Nah, ini kalau bacanya kan dia, kalau kita buat daily kan hasilnya seperti ini ya. Ini kan ada ticker, ada time-nya hari ini, close-nya close hari ini, GL-nya ini kan ada kalau di atas, kalau positif dia di atas nol. GL itu ini GL apa namanya? GL itu ini nih apa yang ML3 garisnya garis barnya yang merah gitu kan. Nah, biasanya kan yang bagus itu kalau dia GL positif. GL positif itu berarti garis hijau yang ML3-nya itu udah positif gitu loh, udah di atas nol. Nah, itu bacanya nih. Barnya itu baru satu atau berapa. Nah, ini kan ada satu, ada empat. Kalau WNTR dia barnya 4. Coba. WNTR-nya itu udah bar keempat. Ini satu, dua, tiga. Baru mau keempat. Mana ini? Sorry, GL bar. Dari mulai dia hijau ya. Sorry ya, ini satu 2 3 4. Nah, dia itu satu 2 3 4 kan. Ini. Dia dihitung dari sini satu 2 3 4. Berarti dia barnya itu udah 4 kali dia di apa namanya? Garis hijaunya udah di bar udah di bar keempat gitu. Nah, ini lastnya itu baru sekali by strip satu itu berarti dia baru sekali muncul gitu, dan sinyal setelah muncul berarti hari ini 0,91%. Dia naik berapa hari ini? Ya 0,9 baru hari ini berarti. Gitu aja bacanya Om. Nah, ini bacanya ini paling, makanya kalau kita tuh biasanya itu begitu ada yang dari sini biasanya kita ngelihat tikernya aja gitu. Jadi misalkan kita lihat tikernya kayak misalkan tiker MNCN ya. Udah langsung kita buka ke iTrade-nya MNCN, udah kita baca aja di MNCN-nya gitu. Jarang sih kita baca ini MNCN. Coba kita lihat ya MNCN. Kenapa kita harus masuk ke iTrade-nya, chart-nya seperti ini biar kita bisa lebih komprehensif aja dan bisa ngelihat. Nah, ini kayak MNCN nih. Nah, ini bagus nih Om. Tadi kan ada Om siapa yang gimana kita bisa dapat yang di bawah gitu. Ya udah kayak MNCN ini. Ini di bawah banget nih. Weekly-nya juga baru 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 mulai gitu kan. Dan daily-nya juga hari ini bagus gitu. Ada tiba-tiba naik ya. Nunggu retrace sih kayaknya nih ke 280 atau iya 280 270 ya. Tapi ini udah bisa diikutin ya MNCN. Gitu. Cuman kalau kayak gini, kalau dia tidak ada sentimen gitu kan, bisa jadi dia cuma di situ-situ aja gitu loh. Itu yang kalau misalkan dia nggak ada sentimen. Karena yang ngedrive saham itu dia cepat naik itu ya sentimen gitu loh. Karena bandar itu kan dia maunya yang ada sentimen. Kalau nggak ada sentimen mereka nggak mau. Makanya tadi kayak Adaro, dia ada sentimen, udah dia langsung naik tuh. Kalau aku nggak nyaman Pak di grup itu Pak. Iya betul. Grup dia, grup Ipo, nggak nyaman saya. Nah gitu kalau nggak nyaman gitu kan bisa diabaikan kan gitu.
Karena bandarnya memang agak aneh sih. Kadang saya juga nggak nyaman di MNCN ini. Makanya ngambil yang eh, bagus aja bandarnya gitu, kayak grup-grup Adaro, kayak grupnya si apa PP gitu ya. Lebih enak di situ. Ada Saratoga, coba kita lihat. SRTG. Strategi kita coba ya lihat ya. Nah, kayak strategi ini juga agak lemah ya, maksudnya akumulasinya itu tipis-tipis gitu dan banyak jarum-jarumnya juga dia. Banyak yang ngebuang-buangin nih. Tapi ya sebenarnya masih oke strategi. Dia baru mau mulai rebound, ada akumulasi. Kemudian daily juga ada akumulasi, momentumnya tapi masih mendatar ya. Nah kayak gini, kalau dia nggak ada sentimen itu tipis saja kenaikannya gitu. Itu makanya kita bilang kalau mau Ini cepet hoki. ya ngambil yang ada sentimen. Gimana Om? Ini hoki Pak, bukan SRTG. Oh sorry sorry. Mana tadi? STG, SRTG, sorry sorry. Thank you Pak. Salah SRTG. Gimana SRTG nih? Harusnya oke. Nah SRTG bagus juga nih, mirip kayak Adaro nih. Mirip kayak ADMR gitu kan. Baru mulai juga karena dia grupnya Saratoga, ADMR, pasti biasanya gerakannya itu akan di drive gitu. Jadi market itu kan dia geraknya gitu kan. Kalau ada satu saham yang naik, dalam hal ini Adaro, saham-saham lain yang terafiliasi dengan grup itu dia akan diambil juga sama uh, Smart Money atau Bandar gitu. Kayak MDKA juga harusnya masih naik nih. AAD juga, AAD, ADMR. Nah, kayak MDKA dia naik lagi kan. Ya udah tinggal pilih berarti nih. Tinggal pilih berarti AAD juga tuh. Nah, kalau kita lihat yang paling bagus offsetnya itu ya Adaro, AAD, yang itu. Jadi semuanya grupnya naik, masih oke semua nih, apa namanya, grup grup Saratoga. Gitu Om. Ada teman lagi, ada yang mau nanya lagi? Nah, kalau bingung, kalau misalkan nih bingung mau ngambil, kalau saya sih misalkan nih ada yang bingung, ya udah nggak usah bingung-bingung lah di market gitu ya. Pilih aja satu gitu kan. Misalkan ada row atau kalau punya ada alokasi, ya beli dua atau tiga dari market itu gitu kan. Udah gitu aja. Yang jelas dia selama dia akumulasi dan momentumnya naik ya kita bisa ngikutin paling gitu. Oke, ada lagi nggak yang ditanya lagi? Kalau nggak ada, ya kita akhiri ya. Boleh lanjut nanti di grup atau teman-teman juga bisa itu tadi bantuan dengan iTrade XGPT dia udah sangat bagus sekali ya kita udah latih dan bisa menanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang kita udah tes tadi bisa diikutin lagi mau nanya apa di situ biar lebih apa biar lebih paten lagi maksudnya biar lebih pede lagi gitu kan apalagi buat teman-teman yang mau ngehold dia sampai berminggu-minggu atau ya udahlah gua keep aja deh lama gitu kan berarti kita kalau udah mau rencananya keep lama artinya emiten itu dia harus fundamentalnya strong gitu kan dan prospek kedepannya dia strong gitu kayak data dia kan dia posisi sama BCA nggak mungkin BBCA itu asal ngambil barang aja gitu kan kemudian dia data center prospeknya juga ke depan masih bagus gitu ya. Ya udah bisa bisa diikutin terus tuh saham data tuh gitu sih dan kalau misalkan daripada googling sana sini bisa langsung ikutin tadi di chat GPT-nya gitu kalau misalkan juga
dari grup Adaro ini bingung, bisa masuk juga ke ChatGPT itu, ChatGPT kita, tanya yang mana yang lebih bagus, kayak tadi caranya itu. Nah, data sama PTP masih hold. Yes, masih hold Tom. Data sama PTPP. Oh, coba kita lihat PTPP ya. PTPP juga harusnya masih hold. Nah, dia close bagus sih. Dan akumulasi terus gitu ya. Dari konstruksi yang paling bagus PTPP lah ya. Nah, ini masih hold. Belum ada apa namanya, belum, masih dominan akumulasi gitu. Momentumnya juga mau kembali naik lagi gitu kan. Dia mau menembus weekly 100 di 469 ini paling. Masih hold PTPP. SRTG sama Om. SRTG tadi udah kita lihat SRTG. SRTG itu dia karena di drive sama saham Adaro, mirip-mirip gerak mereka semua di ADMR, AADI gitu ya, MDKA. Ini masih oke, masih 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 on track lah. Mau trading di sini juga masih masih oke. Cuman kalau trading di sini kan tipis ya, tapi nggak apa-apa, masih selama dia masih akumulasi masih oke. Sip. Oke, kalau nggak ada, nanti kita bisa lanjut lagi di ini di channel, di tele itu ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, thank you ya teman-teman ya. Makasih. Oke, Kasih, Pak. yuk. Thank you. Kita Terima kasih Om akhiri Novel. webinar Thank you. kita hari ini ya. Kita bisa lanjut di tele, bisa pakai itu iTrade XGPT untuk ngebantu untuk mengevaluasi, dan dia hadir kapanpun dan jam berapapun ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam, bye.